Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari yaitu bab segi 4 dan segi 3 ya, tapi pada submateri persegi dan persegi panjang. Nah, pada pertemuan pagi hari ini yang akan kita bahas atau submateri yang akan kita bahas yaitu belah ketupat. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita langsung masuk pada slide berikutnya ya. Di slide yang kedua ini atau di pertemuan pada pagi hari ini, belah ketupat apa aja sih yang akan kita pelajari tentang belah ketupat itu sendiri? Yaitu ada 4 ya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian dari belah ketupat. Yang kedua, sifat-sifat belah ketupat. Yang ketiga, keliling belah ketupat. Dan yang keempat, luas belah ketupat. Oke, kita masuk slide berikutnya. Kita akan mempelajari yaitu pengertian dari belah ketupat ya pada poin yang pertama. Oke, next. Pengertian belah ketupat. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada ditampilkan sebuah ilustrasi. Di sini adalah menggambarkan dari mana belah ketupat itu berasal ya. Kalau kita perhatikan di sini ada 2 buah bangun yang berwarna merah dan yang berwarna hijau. Yang berwarna merah itu dia adalah belah ketupatnya ya, dan yang berwarna hijau itu adalah segitiganya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata belah ketupat yang berwarna merah itu adalah terbentuk dari 2 segitiga ya yang sama, di mana segitiganya itu kalau kita perhatikan dia merupakan segitiga sama kaki ya. Kita lihat tuh yang berwarna hijau itu ternyata kalau digabungkan belah ketupat itu kalau digabungkan ya itu adalah 2 segitiga ya sama kaki. Nah, dari ilustrasi yang pada ini tampilkan di sini kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwa belah ketupat adalah bangun segi 4 yang dibentuk oleh segitiga sama kaki dan bayangannya yang dicerminkan pada sisi alasnya. Sisi alasnya itu pada DB ya. Nah, ternyata segitiga DAB itu merupakan segitiga sama kaki. Ini kita lihat segitiga DAB itu merupakan segitiga sama kaki. Di mana sama kakinya? Yaitu pada sisi AD sama dengan AB ya, panjangnya sama. Makan sebagai segitiga sama kaki. Nah, di sini nih posisinya. Sisi AD-nya dan sisi AB-nya. Nah, di situ. Jika segitiga DAB kita perhatikan ya, segitiga DAB yang bagian bawah dicerminkan pada sisi DB, maka diperoleh bayangan segitiga DCB. Nah, ya kita lihat ya, segitiga DAB dicerminkan pada sisi DB. DB-nya itu sebagai pencerminannya
maka menghasilkan segitiga baru ya, yaitu segitiga DCB yang bagian atasnya. Nah, jadi dua segitiga itu dibuka dan menjadi belah ketupatnya, sehingga terbentuklah belah ketupat ABCD. Itu kesimpulannya. Oke ya, kita udah mengenal nih belah ketupatnya. Kita masuk slide berikutnya. Yang akan kita pelajari yaitu sifat-sifat belah ketupat. Pada ini tampilkan di sini ada belah ketupat. Belah ketupatnya pada dinamakan sebagai belah ketupat A, B, C, D ya. Ini sebagai belah ketupat A, B, C, D. Apa-apa aja sifat yang dimilikinya? Yang pertama, keempat sisinya sama panjang ya. Keempat sisinya sama panjang nih, yaitu sisi DC, sisi AB, sisi BC, dan sisi AD. Ternyata keempat sisinya sama panjang. Terus yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua oleh diagonalnya. Sudut-sudut yang berhadapan mana aja? Ada sudut D berhadapan dengan sudut B dan dibagi diagonalnya. Pada dinamakan sebagai diagonal 1. Terus mana lagi? Sudut A berhadapan dengan sudut C dibagi oleh diagonalnya, pada dinamakan sebagai D2. Sifat yang ketiga, sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Mana aja sih sudut-sudut yang berdekatan? Kalau kita lihat belah ketupat itu kan sudutnya ada 4 ya. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, yang berdekatan itu misalkan pada ini ambil sudut A. Sudut A itu berdekatan dengan sudut B dan sudut D. Jadi sudut A dan sudut B kalau dijumlahkan 180 derajat. Nah, itu maksudnya sudut yang berdekatan ya. Sudut A juga berdekatan dengan sudut D. Nah, itu juga kalau dijumlahkan besarnya juga atau jumlahnya juga 180 derajat. Terus sifat yang selanjutnya yaitu diagonal-diagonal berpotongan di tengah ya. Diagonal-diagonalnya berpotongan di tengah. Nah, D1 dan D2 itu kan berpotongan di tengah dan tegak lurus ya, kayak gitu. Oke, itu kita udah kenal nih sifat-sifatnya. Kita masuk slide berikutnya, yaitu tentang keliling belah ketupat. Pada ini tampilkan belah ketupatnya di sini. Belah ketupatnya pada dinamakan sebagai belah ketupat A, B, C, dan D. Kalau kita mau cari kelilingnya itu kan berarti di sekitarnya ya. Di sekitarnya atau di samping-sampingnya dari belah ketupat. Maka kita bisa tarik K atau kelilingnya sama dengan yaitu sisinya, yaitu sisi AB di sini ditambah sisi BC, terus ditambah sisi CD, terus ditambah lagi dengan sisi DA-nya ya. Nah, karena keliling itu kan berarti mengitarinya ya, atau di sekelilingnya. Makanya disebut sebagai keliling belah ketupat. Nah, karena sisi belah ketupat itu sama panjang, maka bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa keliling dari belah ketupat atau K sama dengan 4 dikali dengan sisinya. Nah, kalau udah dapat seperti ini, bagaimana kalau kita mau cari sisinya? Jika yang diketahui kelilingnya, kita bisa ambil di sini ya, sisi itu sama dengan keliling dibagi dengan 4. Jadi kalau di soal diketahuinya keliling, kita disuruh mencari sisinya, tinggal kelilingnya kalian bagi dengan 4, maka ketemu panjang sisinya. Oke, kita masuk slide berikutnya. Kalau tadi udah mencari kelilingnya, sekarang kita akan cari luas dari belah ketupat. Pada ini tampilkan belah ketupatnya di sini sebagai A, B, C, dan D. Nah, di sini pada ini tampilkan juga diagonalnya ya. Ini sebagai D1 atau diagonal 1. Ini sebagai D2 atau diagonal 2. Maka dari sini kita bisa tarik yaitu luas belah ketupat ABCD adalah atau sama dengan setengah dikali dengan diagonal AC dikali dengan diagonal BD, atau kita bisa tarik
L atau luas belah ketupat itu sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2 ya. Wah, gampang sekali nih ternyata kita mencari keliling dan luas belah ketupat. Biar lebih jelasnya Pak Dini akan tampilkan contohnya ya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu kita tekan membahas contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah menentukan keliling belah ketupat. Disajikan sebuah soal, sebuah balok berbentuk belah ketupat yang memiliki panjang sisi 22 cm. Hitunglah keliling balok tersebut. Nah, di sini kita masuk tahap penyelesaian, kita tampilkan ini baloknya berbentuk belah ketupat ya. Sisinya di sini panjangnya 22 cm. Dari soal kita bisa tarik, diketahui dari soalnya itu S sama dengan 22 cm. Terus ditanya yaitu keliling belah ketupat. Kita masuk tahap dijawab. Maka kita tulis K sama dengan 4 dikali sisi. Maka K sama dengan 4 dikali sisinya berapa? 22. Maka K atau keliling belah ketupat sama dengan 4 dikali 22 yaitu 88. Satuannya jangan lupa yaitu cm. Jadi keliling belah ketupat adalah 88 cm. Wah, gampang sekali. Pasti kalian bisa nih kalau ada soalnya. Kita masuk slide berikutnya. Kalau tadi udah cari kelilingnya, maka tidak afdol ya kalau kita tidak cari yaitu luasnya. Menentukan luas belah ketupat. Kita tampilkan soalnya. Diketahui panjang diagonal belah ketupat 12 cm dan 9 cm. Tentukan luas belah ketupat. Nah, di sini ada diagonalnya ada 2 ya, 12 dan 9. Kalian bebas ini menentukan sebagai D1 atau D2-nya. Bisa 12 bagi D1-nya atau 12 bagi D2-nya juga sebaliknya. Bebas ya. Kita masuk tahap penyelesaian. Di sini pada ini tampilkan gambar belah ketupatnya. Di sini ada diagonalnya ya. Nah, diagonal pertama ini pada ini sebagai 12 cm-nya. Diagonal keduanya di sini yaitu sebagai 9 cm-nya. Nah, misalkan Pak, saya boleh nggak diagonal satunya itu 9 cm? Boleh ya, bebas. Penentuan D1, D2 dari soal kalian boleh tentukan sendiri, tidak berpengaruh pada hasilnya ya. Nah, dari sini kita bisa tarik, diketahui dari soalnya D1-nya 12 cm, D2-nya 9 cm. Kita masuk, ditanya di sini apa yang diminta dari soal yaitu luas belah ketupat. Kita masuk tahap jawab. Kita tulis dulu rumusnya. L atau luas belah ketupat sama dengan D1 dikali D2 dibagi 2. L sama dengan D1-nya kita tulis yaitu 12 dikali D2-nya 9 dibagi 2. Nah, kalau ada seperti ini, kira-kira ada yang bisa disederhanakan nggak? Biar tidak ketemu dengan angka yang besar ya, jadi risiko salah dalam perhitungannya lebih sedikit. Nah, kita bisa lihat 12 ini ternyata bisa dibagi dengan 2 ya. Maka 12 dibagi 2 yaitu 6. Nah, kalau udah seperti ini kita tinggal operasikan dengan 9 ya. Maka L atau luas belah ketupat sama dengan 6 dikali 9 yaitu 54. Satuannya cm persegi. Nah, jadi luas belah ketupat adalah 54 cm persegi. Wah, gampang sekali. Oke, kita masuk slide berikutnya, yaitu menentukan panjang diagonal dari belah ketupat. Nah, kalau tadi kita udah cari luasnya, sekarang kita mau cari panjang diagonalnya ya, jika luasnya diketahui di soal. Pada ini tampilkan bentuk soalnya. Diketahui luas belah ketupat itu 96 cm persegi dan panjang diagonalnya 16 cm. Tentukan panjang diagonal lainnya belah ketupat. Nah, ini ada diagonalnya ya. Kalian boleh diagonal yang 16 cm itu boleh jadi D1-nya atau D2-nya. Bebas ya, seperti pada contoh sebelumnya.
Maka diketahui di soal itu apa aja? Yang pertama ada L atau luasnya, yaitu 96 cm persegi. Terus Pak Deni umpamakan sebagai D2-nya nih 16-nya, yaitu 16 cm. Ditanya panjang diagonal lainnya atau D1-nya, karena D2-nya udah ada ya. Terus kita masuk tahap dijawab. Kita tulis dulu rumusnya. L sama dengan D2 dikali D1 dibagi 2. Nah, kita bisa lanjut. L sama dengan, kita masukkan dari yang diketahui, D2-nya yaitu 16 dikali D1-nya, karena yang kita cari adalah D1, kita tetap tulis D1 ya. Terus dibagi dengan 2 di sini. Nah, kalau seperti ini ada yang bisa kita sederhanakan. Ada ya, yaitu 6 dan 2. 16 dibagi 2 bisa, yaitu menghasilkan berapa? 8. Nah, kalau udah seperti ini kita masuk slide tahap berikutnya. D1 sama dengan, nah 8-nya kita pindah ke ruas sebelahnya ya, menjadi pembagi dari 96. Maka D1 sama dengan, kita peroleh 96 dibagi dengan 8 ya, pindah ruas nih, dibagi dengan 8. Maka didapat D1 sama dengan 96 bagi 8 yaitu 12. Gampang ya. Jadi panjang diagonal lainnya adalah 12 cm. Oke ya, gampang ya. Gampang sekali. Itu aja untuk materi hari ini. Pak Dini ucapkan banyak terima kasih ya yang sudah mau belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Dan tetap semangat belajar, karena dengan semangat belajar itu merupakan langkah yang baik ya untuk kita meraih cita-cita yang kalian harapkan. Dan dengan semangat belajar tentu akan menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan kalian dalam berhitung. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya, jaga ibadah kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan akhir kata, Pak Deni mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.